Gue udah minum yang Kalau bertabat, mulai bat. sekali-sekali ber. Sekali-sekali bat. Ini kita konteksnya Anjing seruputnya. ini kita konteksnya nggak ada leader ya, kita semua leader sini. Bukannya kemarin yang carry. Oh iya. Ya sekarang lagi. Jadi gue co-leader atau apa nih? Hah? Atau gue lagi Lu yang carry dulu ya? carry Lu dari dulu, lu dari dulu lah. Gue beli dulu. Gak. Nanti ya namanya P. Oke, selamat siang guys. Kembali lagi di channel kita Weekend Podcast bersama gua, Albert, ini Valen dan Chris Santos. Anjay. Chris Sanskui ya. Di banget suaranya tuh. Kalau di kontak gue namanya Chris Sanskui ya. Chris Santos. Sekalian nih anaknya San sama Kui terus. Anjay. Canda tapi nggak bohong. Udah, di segmen kali ini kita udah nggak klarifikasi ya guys. Udah nggak klarifikasi. Tapi kok ada yang kurang ya? Oh iya. Apa nih? Tapi berarti kita klarifikasi lagi apa enggak nih? Klarifikasi lagi atau Gak usah. Nggak Kayak usah. kita ngobrolin aja kalau misalkan ya kita kembali lagi bertiga nih guys, ya kan? Iya, kembali lagi bertiga. Bertiga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian nggak apa-apa kan sebenarnya? Itu mendengar suaranya. Aja. Ya sebenarnya nggak apa-apa kita karena Abi lagi ya dia lagi sibuk ya. Sibuk sekali. Sibuk latihan nyanyi. Ya, sekarang dia udah ganti lagi nih profesinya nih. Kan? Iya, sekarang dia jadi penyanyi, dia nih lagi nulis lagu. Kalian dukung aja. Siapa tahu bulan depan keluar lah single barunya ya kan. Apa tuh judulnya? Dulu apa ya waktu itu ya? Gada muda. Bukan apa? Magic Wibinio ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Magic Video. Bisa jadi itu lagu anak-anak mungkin ya. Lagu anak-anak gitu buat Bukan kemarin collab sama itu sama apa? Sama Tengsi itu. Tengsi siapa anjir? Yang nyanyi itu garam dan madu. Bagus tuh ya kan? Lagunya Magic Video, fitnya sama dia. Lagunya untuk anak-anak pas. Iya, pas banget. Eset nyampe sih itu. Anjing halu banget kita ya. Oke, guys, sebenarnya hari ini kita syuting lagi di rumah gua. Ya, dia kayaknya kalian bakal bosen sih nggak sih kalau misalkan syutingnya di rumah gua, maksudnya ya kalian tonton aja lah. Ini kan nggak usah dilihat backgroundnya, lihat kita aja gitu kan sama pembahasan topik kita, karena kita lagi mempersiapkan lah nanti kalau misalkan Ya pokoknya ditunggu aja nanti ada episode spesial ya. episode spesial kita bakal ada di luar. Oh, bukan lu renovasi ini. Ruang tamu. Aduh, Iya, pengennya gitu, cuman kayaknya sulit sih kayak gini ya kan. Udah masih jauh. Makanya ya udah doain guys ya kan. Habis itu kalian like aja dulu, di subscribe ya kan, komen, di share, di follow juga platform kita yang ada di mana aja lah. Di YouTube, Instagram sama TikTok. Itu Tapi dia. jangan lupa juga kalau misalkan jangan nontonin kayak jangan cuma nontonin reels kita doang kayak video-video pendek, tapi nontonin juga full videonya gitu. Full video. Biar kalian tahu ceritanya tuh kayak gimana nih. Makanya kita bisa ngambil dari reelsnya itu. Gitu guys. Sebetulnya kan penasaran kan? Penasaran, Di episode pasti penasaran. sebelumnya. Ya, penasaran kan? Kita berarti udah ada berapa episode ya? Oh, udah 12. 12 ya? Udah ada berapa episode? 12. Sama ini 12. Iya, 12 ini. Oke, berarti sekarang kita di episode 12. Kali ini pembahasan kita itu kita bakal bahas yang fenomenal. Fenomena apa tuh? Fenomenal. Fenomenal. Aduh maaf guys, sorry. Fenomenal. Sekali ya. Ada dua pembahasannya. Yang pertama itu Ada bunyi anjir. aduh Anjing paling bagus sih. Gue makan seafood ya? Enggak. Atau apa yang kayak gorengan gitu? Gorengan enggak? Enggak. Lu makan apa? lagi? Terakhir makan jengkol ding tahu gitu. Salah enggak. Gue bercanda, gue makan tadi pagi gue habis makan steak. Jujur aja nih sama lu pada nih, biar lu pada kagak iri sama gua ya kan. Gue morning breakfast gue makannya steak ya kan, enggak kayak lu pada makannya nasi uduk atau apaan Apaan? lontong sayur. Enggak. Steak apaan? Steak Wagyu. Hah? Wagyu. enggak. Steak lu tau gak sih steak yang ini steak Makan sih. bukan steak daging ya, steak ya, udah steak Poki, ya, anjing. poki ya, kagak. Makan apa, Buru? Gue makan, tadi gue nyokap masak itu Sayur. apa ya? Makan sayur. Ini sayurnya sayur apa ya? Sayur apa ya, gue lupa. Sayuran hijau gitu lah gue. Goblok ya, sayurnya hijau anjing. Sorry ya, gue sebenarnya bukan chef atau apa, ini gue kayak
makan aja lah yang dimasakin Makan aja bagus. ngalaminnya gitu kan. Berarti nggak ini ya, nggak komplain mulu ya. Nggak komplain. Nggak komplain. Pokoknya selama nyokap masak kita makan aja lah. Kita makan aja. Kecuali nyokap nggak masak baru kita yang masak. Kita yang masak. Jangan beli. Hemat. Berarti dia tipe yang baik, bukan yang tipe kayak nyokap udah masak, tiba-tiba lu masak Indomie, Cok. Itu wah kacau sih itu. Maksud gua ya lu belum pernah. itu pernah gitu aja pernah. Ya enggak maksudnya lebih ke bosan lah ya, maksud gua. Ya kalau misalkan paginya udah makan kan kadang-kadang kan bosen juga. Tapi nih, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tuh nyokap lu tuh tipe yang kayak gimana? Kalau nyokap gua nih tipe yang kalau nyokap gua udah masak nih pagi nih. Nyokap gua masak pagi nih, masak lauk banyak. Layu kan. Masak lauk banyak sama masak sayur lah. Iya. Terus nasi dan segala macem. Nah, itu tuh sampai malam gitu jadinya. Oh itu aja. Iya, menunya itu aja nih. Maksudnya kayak keluarga gua lu masak apa? Nyokap lu masak paginya masak. Tapi sekalian banyak sampai malam. Sampai gitu. malam. Jadi kayak makan pagi, makan siang, Sama makan sore, menunya sama. menunya sama. Nah, kalau Oke. nyokap lu pada kayak gimana tipenya? Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Iya. Boleh. Oke, kalau nyokap gua kan aduh, sorry mah ya kan. Sorry mah. Tante ini ada anaknya menjat tante nih. Enggak, kadang-kadang nyokap gue tuh kalau masak tuh yang emang kurang bisa masak sih kalau gue bilang. Tapi cuman Jujur ada parah. ya, Tapi jujur. tapi beberapa ada yang enak. Enak. Ada yang enak ya kan, kayak misalkan sayur pare gue suka banget tuh. No, masakan banget. Itu pahit loh. Tapi enak anjing. Kalau emang bisa ngolahnya emang nggak bakal pahit banget gitu loh. Tapi mungkin gara-gara emak gue kan wanita karir juga ya kan, masih kerja jadi kayak suka nggak sempat masak gitu ya kan. Soalnya yang sering masak di rumah tuh nenek gue. Nenek kebanyakan gitu. Tapi kalau misalkan gua nih kalau misalkan itu jujur aja ya kan, kalau misalkan paginya udah makan masakan kayak misalkan nenek gua atau nyokap gua gitu kan, kadang-kadang mereka kan masaknya nggak terlalu banyak ya, jadi gua sering masak sendiri aja gitu. Sering masak sendiri atau beli gitu. Kalau misalkan udah makan ya kan gitu kan ya gue sih nggak mau bohong guys, kadang-kadang saya juga bosen juga gitu kan, makan dari pagi sampai malam itu aja. menunya itu aja. Tapi kadang-kadang kalau misalkan menunya gue suka banget nih, gue makan aja terus gitu. Lu Bet? Kalau gue nggak beda itu sama kalian sih. Jadi kalau nyokap gue emang yang dari pagi masak terus buat sore itu, dan bahkan ada juga yang lauknya juga masih bisa disimpan dimakan lagi besok, dihangatin lagi, dimasakin makan lagi besok. Ya maksudnya itu kan buat berhemat ya. Iya. Dan kebetulan emang nyokap gue dulu buka warung makan, jadi ya Enak. lauknya masih nggak kalah lah sama warung-warung sekitar gitu. Tapi kalau boleh kali kita ke rumahnya Albert ya nyobain. boleh. Kan kita konten kita makan-makan nih guys, sudah tahu kan. Mukbang sambil podcast. Terus lanjut. Kayak nggak tahu tuh konsepnya. Udah gitu aja gue ya. Udah gitu ya. Nah, kalau teman-teman Wirikainin podcast gimana nih tipe-tipe nyokap kalian masaknya gimana? Ada mungkin yang setiap satu hari menunya beda-beda nih. Kadang yang pagi menunya ini, terus siang ini, malam ini gitu. Enak banget Atau tuh kayak gitu. ya siapa tahu kan, kita ada yang tahu nih teman-teman Wirikainin podcast. Mungkin boleh tulis di kolom komentar ya. Bisa kasih pendapat kalian terkait nyokap kalian nih tipe yang kayak gimana sih? Oke. Segitu aja yaping di awal. Ya begini awal lanjut. Aduh, lanjut kita ke Topik utama. Tadi kita mau bahas yang fenomenon. Salah satunya apa, Chris? Pacu jalur apa sih? Anjing, aura parah minjok. Anjing. Pacu jalur apa? Daerah mana? Itu daerah Kalimantan. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Nih, apa namanya? Kita Oh, kita cari konteksnya dulu ya, pacu jalurnya. pacu jalur. Nih, gue cari nih. Pacu jalur dari daerah mana sih? Pacu jalur itu adalah perlombaan tradisional dayung perahu atau sampan atau kano ya. Kano ya. Terbuat dari kayu gelondong utuh yang dibentuk menjadi perahu khas Rantau Kuantan yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau, Indonesia. Oh, Riau. Iya, Salah guys, kayak ini ilmu ya dari Albert ya. Salah. Ini ilmu nih. Wikipedia ya. Riau. Ntar gue kasih ini yang di bawah kalau teman baca. Terus Kenapa jadi fenomena ya? Ayo, Fenomena. Jujur nih. Ya kan karena saya warga internet juga ya kan, warga internet dan
sering ngelihat yang namanya, kalau kalian tahu nih ya kan, channel di YouTube ada namanya Lesson in Meme Culture. Itu kalau misalkan awal-awal terjadinya itu istilah aura farming, Pak. Aura farming. Kalau di luar ya kan, tapi kalau misalkan orang-orang Indonesia bilang pasti jalur gitu kan. Ya kan, di luar negeri itu bilang aura farming gitu kan. Itu kalau nggak salah itu ya semacam dari meme Instagram gitu loh. Semacam dari meme Instagram, ya nggak cuma di Instagram, di TikTok, Instagram ya kan, YouTube Shorts, yang konotasinya itu aura farming gitu, karena gaya yang dilakukan sama anak kecilnya itu ya kan, kelihatannya itu kayak keren gitu, kayak keren, memancarkan aura lah gitu. Ya, jadi misalnya melakukan suatu hal yang keren lah ya, berarti unusual tapi apa fucking cool. Ya fucking cool gitu kan. Jadi kayak orang-orang ngeliatnya, oh ini keren nih, aura nih. Jadi kan bahasa sekarang kan, kalau misalkan bahasa anak-anak sekarang nih ya kan, kalau keren itu dibilangnya keren, itu dibilangnya aura gitu. Aura, holy aura gitu kan. Jadi kayak punya auranya gitu. Nah, dari situ ya kan merambat ya kan, jadi terkenal gitu kan. Iya, berarti kekuatan internet Indonesia tuh sampai ke luar juga berarti ya. Sampai keluar ya kan. Kacau. Maksud gua tapi enggak karena yang gue rasain aja ya, sebelum adanya konten aura farming ini tuh emang kayaknya masyarakat Indonesia nih itu ada di mana-mana. Lu ngerti gak sih? Kayak kayak gini contoh nih, misalkan gue lagi nontonin reels nih ya kan, lagi gabut nontonin reels, terus tiba-tiba dapet reels dari orang luar gitu kan, terus gue cek komennya, pasti ada aja nih satu dua orang Indo pasti yang komen di situ. Iya. Reels. Ini karena kita rata-rata di sini pengguna Reels Instagram ya. Reels Instagram, TikTok. Kalau gua nggak TikTok. Lu TikTok? Gua TikTok juga. Gua nggak terlalu, tapi gua Instagram ya. Kita ngomong Instagram aja lah ya kan. Kalau komen-komenannya kan pasti kalau ada orang Indo pasti kalian tahu lah ya, beda sendiri gitu kan. Pasti beda sendiri. Pasti. Dari namanya juga sih beda. Ya, username-nya. Ya kan, yang lain kayak ada namanya misalkan /_ misalkan dari luar tuh David Wood gitu kan. Nah, kalau ini di Indonesia bisa kan Jajang Suryana gitu kan. Bisa jadi gitu, pasti pokoknya udah kelihatan banget lah gitu kalau itu orang Indo gitu. Yes. Ya kan. Dan ya balik lagi ke fenomena itu ya kan, itu kisah awalnya kayak gitu ya kan, dari meme biasa aja sih, kayak meme aura gitu, aura farming gitu kan. Dan dari situ jadi gede. Nah, ditambah gede lagi itu dari banyak kayak atlet luar negeri banyak yang ngelakuin. Iya, banyak yang mempromosikan. Kayak karena kayak siapa kemarin? Contohnya Marc Marquez di GP Jerman ya kan, Sachsenring dia kan weekend lalu dia nge-gap berapa detik, 8 detik cuman buat ngelakuin gini. Anjing. Jadi itu posisi dia udah finish. Jadi dia udah finish, yang lain masih ketinggalan 8 detik di belakang. Tapi dia juara pertama. Terus aura farming ya kan, gini ya kan. Jadi kayak keren juga. Habis itu ada di Indy 500 ya kan, itu kayak mirip F1, itu ada juga di F1 juga ada juga ya kan. Habis itu di olahraga juga ada kemarin tuh yang Indonesia lawan, gue lupa Indonesia lawan Brunei apa siapa ya, siapa tuh pemain Indo U23, gue lupa namanya siapa, strikernya itu dia tuh ngelakuin itu juga, orang juga itu kan. Gitu. Makanya menurut gua ya itu sih banyak dikenal orang luar juga, mungkin karena yang tadi warga-warga Indonesia, netizen Indonesia juga banyak yang komen, terus banyak yang memparodikan juga. Jadi kan kalau internet kan bisa kemana-mana kan, jadi semua orang bisa lihat. Jadi mungkin orang luar tuh juga ngeliat juga nih kayak, wah keren nih gayanya kan. Keren ya. Terus akhirnya sampailah ke para olahragawan ini gitu kan, para atlet yang akhirnya kalau misalkan mereka melakukan sesuatu, kayak contoh lah kayak pemain bola ngegolin pasti selebrasi, atau kayak tadi pembalap terus dia menang nih selebrasi kayak gitu, selebrasi ya aura farming nih gitu. Keren sih maksud gua. Bikin rame jagat dunia maya ya. Iya, pasti kalau misalkan ada yang lagi gini-gini nih, pasti komennya orang Indo semua di di Instagram anjing. Ya kan? Ya, dan dari situ juga
tradisi pacu jalur ini kayak makin kenal sama dunia gitu kan. Iya, Ya, itu jadi apa namanya? Jadi istilahnya benefit lah ya, benefit Betul. dari budaya kita lah gitu kan. ya, jujur nih ya, gue jujur nih, sebelum Aura Farming ini gue pernah lihat pacu jalur tapi cuman kayak oh ya udah aja gitu. Ya kan kayak apa namanya cuman balapan mendayung dan apa namanya kayak gue nggak terlalu banyak pikirin, tapi setelah ya gara-gara tenar gini jadi orang pada perhatiannya pada ke situ semua, jadi anaknya yang ngelakuin tarian itu pada Diundang kemana, ke stasiun TV, banyak Stasiun- banget diundang ke stasiun TV, ke podcast gitu kan, jadi kayak apa nama emang apa nama kekuatan internet keren juga ya. Iya. Tapi ngelihat dari sisi dunia maya ini, sisi medsosnya, dari sisi budaya kita juga apa Aura Farming ini jadi ya tadi yang pertama jadi makin terkenal ya kan budaya kita. Terus pacu jalur nih ya gua harap bisa jadi olahraga. Misalkan kan gua ngerasanya nih, gua nggak tahu nih pacu jalur jadi olahraga yang di Indonesia doang kah atau mungkin di luar juga ada. Tapi yang gua harapin sih semoga dengan adanya apa ya mode Aura Farming ini kan jadi Mode Aura iya dari Farming. si yang anak kecil itu semoga pacu jalur nih jadi makin mendunia gitu, bukan hanya di selebrasi Aura Farmingnya tapi di olahraganya ini gitu loh, maksud gue pengennya kayak gitu. Lo beritanya kan ini nanti pacu jalur jadi film. Apaan Itu keren sih gue akuin. Kok bisa jadi film kayak kok bisa gitu. jadi film gitu kan, itu dari mana gitu kan. Tapi nggak tahu ya ini apakah emang di film tuh karena mereka bangga atau sebenarnya lagi ngincer vibe-nya sih. Karena gue rasa karena ada yang ngincer vibes atau enggak ya tadi ada yang di vibe sih. Ya sebenarnya pacu jalur ini banyak sih yang bisa kita banggain. Tapi gue harap emang langkah berikutnya sih kalau emang untuk promosi atau marketing itu bukan karena cuma pengen cari hype-nya doang ya. Tapi benar-benar bisa mempromosikan kalau pacu jalur ini adalah salah satu olahraga yang bisa kita kenalkan ke dunia dan bisa jadi apa salah satu keunikan dari kita gitu loh. Dan semoga aja bisa sampai olimpiade ya kan. Bikin jadi Tapi sebenarnya emang di olimpiade tuh ada lomba pacu jalur, cuman bukan pacu jalur namanya. Apaan? Ada di olimpiade tuh ada yang lomba mendayung itu ada. Lomba mendayung tuh ada, cuman kan yang ngebedain di olimpiade dengan yang kita ini kan, kalau bedanya kita kan yang memang ada si anak kecilnya ini kan yang jadi istilahnya jadi apa ya, apa sih, jadi kayak support yang ngebangkitin semangat, jadi biar semakin semangat yang mendayungnya itu. Iya. sih kan kalau ini kan kita lebih ke lomba tradisional kan. Iya betul, ini karena lomba tradisional, jadi ya bedanya sih di situ. Paling ya atlet dari itu bisa jadi disalurkan untuk ikut lomba-lomba yang tadi gue bilang. Iya, itu maksud gue kayak misalkan pemenang nih, misalkan kayak di Riau nih, di Riau. Mungkin dari di Riau itu ada komunitas-komunitas pacu jalur. Nah, nanti pemenangnya ini dipromosikan lah, mungkin nanti dilatih atau mungkin di camin ya kan sama persatuan apa gitu ya kan olahraga pacu jalur itu di Indonesia, biar jadi apa timnasnya Indonesia nih, misalkan di SEA Games dulu lah awalnya kan. Sesama Asian Tenggara gitu kan. Tapi Lan, atau mungkin nanti naik guys, ke Asia. jujur nih, opini apapun itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Ya. Jujur nih, gue Apa gue agak-agak skeptis dikit kalau misalkan lu bilang ini bakal, kalau misalkan diangkat lagi gitu kan, digedein sama pemerintah Indonesia. Mungkin pemerintah kelihatan cuman ya mungkin ini hype doang sih. Hype doang, dan mungkin kalau misalkan hype-nya udah hilang nih ya kan, pasti nggak diundang-undang lagi ya kan. Iya itu makanya itu yang disayangin banget itu Ya kan, dan banget. kalau misalkan dibilang fasilitas ya kita tahu sendiri lah fasilitasnya gimana gitu. Kita nggak mau Ya maksudnya lu bukan bohong-bohong lah, bukan nasi munafik ya. bukan munafik, tapi lebih tepatnya ya kita lihat aja gitu nih gimana kalau misalkan hype-nya udah habis ya kan. Gitu. Oke. Lu ya kita dulu. Langsung bahas konten lu sekalian bilang kan di awal lo. Oke, kita masuk ke topik kedua ya, tentang apa yang fenomena sekarang ini. Mungkin teman-teman pasti lagi lihat di Instagram maupun di TikTok tuh Sikat gitu. kasus yang merah. Ya, ada tuh guys, sebentar, ada anomali di sini. Oh iya, anomali itu. Anomali udah kembali. Anomali. Anjing, Alomani. Siapa lo kemarin ngomong gue? Apa yang? Alomani. Anjing. Injak setan. Tapi emang dia kor Nyari. kita ya, dia kor kita. Nyari apa? Kitab. Kita Nyari kitab anjing. Jadi kita suci sama Bangsat. perang sama perang Aina lo. perang
Orang Cina. Oh, gua kira Bukan. Itu Iran sama Israel. Ini kan dia baru recall base. Anjing. Gara-gara lu pengen klarifikasi gak jelas bangsa. Gue cabut sini. Oke, lanjut. Kas lain. Oke, jadi mungkin teman-teman mungkin udah pernah lihat ya di Instagram maupun TikTok tuh ada yang mungkin bikin postingan foto lah. Itu ada di kepala ada garis-garis merah itu. Tanduk ya? Hah? Tanduk. Bukan tanduk. Bukan. Apaan sih? Garis S-line. Garisnya selalu lu pernah apa namanya HS sama siapa aja? Nah, nih. Gini gue dari konteksnya ya. Kenapa bisa ngomong HS itu? Jadi sebenarnya S-line itu adalah nama nama dari drakor yang lagi booming ya? Ya bisa dibilang booming sih ya. Oke lah. Maksudnya dia baru sekarang pun masih ongoing. Terakhir gue nonton tuh baru 2 episode. Nah katanya pun ini juga ada webtoonnya, tapi Ada webtoon ya? sekarang lagi berbenturan karena ada ini ya drakornya. Drakor. Gini di S-line ceritanya awalnya tuh kayak seorang gadis cewek tuh tiba-tiba dia bisa melihat kayak ada garis merah di kepala orang lain gitu loh. Iya. Nah si gadis ini kan juga Berarti ini dari lahir ya? enggak dari lahir juga, dari pokoknya dia udah agak bukan udah bayi itu kelihatan, pokoknya dia masih umur kecil lah kayak TK lah gitu. Tiba-tiba dia bisa ngeliat itu. Awalnya tuh dia juga nggak tahu nih apa, tapi setelah dia ngeliat itunya tuh ke orang tuanya, jadi kan dia juga bisa ngeliat termasuk ke orang tuanya dong. Sinopsis sedikit aja buat soalnya ada spoiler ntar. Oh ya sedikit spoiler ya, maaf ya guys. Ini ya teman. Iya, udah juga ya. Ya, spoiler dikit. Spoiler dikit aja. Spoiler dikit aja. Biar lebih ini ya. Soalnya masih ongoing kan? Iya, ongoing. Jadi yang awalnya kan si anak ini kan memang kiranya tuh semua orang tuh bisa ngeliat, tapi enggak, ternyata yang mati Enggak, masih jalan. masih jalan. Jadi yang itu adalah ibunya. Jadi anak ini pernah gambar kayak dia sama orang tuanya, mungkin sama bibinya atau sama Pokoknya gambar keluarga lah ya. keluarga ya. Itu gambar keluarga, terus ada garis merahnya di kepala bapak ibunya. Dan di kepala bapaknya ini garisnya nggak cuma satu. Tapi ibunya cuma satu. Iya, maksudnya melengkung ke ibunya. Jadi melengkungnya ke Enggak, yang dari ibunya cuma satu. satu. Terus Tapi yang bapaknya lebih dari satu. oh, Dan juga ada melengkungnya bukan ke cuma ibunya, mungkin ke bibinya. Yang artinya ibunya kayak nyadar ini adalah bapaknya udah melakukan suatu persinggungan itu. lu gitu ngalen terlen. Anjir goblok. Lagi pula siapa bisa apa juga gitu anjir. Film, Cok. Enggak. Series Palen itu kok apa nama setia ya namanya. loyal. Loyal. Orang NTT enggak pernah. Loyalty. Apa orang NTT enggak pernah selingkuh. Kan lu juga orang itu ya. Itu dia. Apa nih kayak gini-gini aja. Yakin. Nah nih pokoknya lu lihat ya. Jadi terus kenapa dia bisa tahu kalau itu emang muncul Karena hubungan. karena nggak cuma pas lihat di ini doang, nggak cuma lihat di Keluarganya. jadi dia ngeliat orang di TV pun juga kelihatan di Oh, video tuh sampai kelihatan. nembus ke itu berarti ya. Dimensi. Anjing ngapain nembus apa namanya digital juga anjing. Jadi dia ngeliat itu tuh muncul pas orang lagi hubungan badan. Jadi pas dia hubungan itu dia ngeliat kepala tuh tiba-tiba kayak tumbuh gitu ke yang sama iya kayak tali gitu loh, ke nyambung ke orang yang lagi itu lagi. Iya anjir kayak gini aja. Tapi gini guys, sebenarnya apa nama kalau di apa nama di dunia asli ya, kalau emang apa kalian ya yang masih ada moralnya masih tinggi dan masih ya masih biasa-biasa aja lah gitu kan, pasti kalau misalkan kalian apa namanya ada ikatan kayak gitu, pasti secara emosional pasti ada ikatannya. Kecuali kalau misalkan kalian ya emang udah Fulas. udah jauh ya kan, udah Ya jauh. fulas. Itu udah nggak kerasa sama sekali tuh ya kan. Casting. Gue taunya dari mana? Gue taunya dari Valen. Ilmu ya dari gua. Ilmu ya dari gua. Ini teman-teman udah paham ya S-line itu apa? Iya, udah paham S-line ya. itu adalah garis yang dimana menandakan dua orang ini mungkin pernah berhubungan. Iya, gampangnya gitu. Gampang gitu ya. Oke, Nah, Kalau lebih gampangnya lagi nonton aja langsung. Iya, Ya. nonton aja. Masih ongoing. Jangan bajakan. jadi fenomena gimana tuh, Bet? Nah, ini ya sebenarnya
gue bukan masalah ke filmnya kan emang fiktif sebenarnya, jadi oke lah, dan juga mungkin bisa jadi film yang menarik karena itu kan kriminal series. Kriminal. Series. Yang film. Oh ya, Beda. kriminal series bukan film tapi drakor ya. Thriller lah ya. Tapi yang gue jadi yang lagi gue sebenarnya lagi gerak gitu. Kenapa? Karena sekarang tuh banyak kan orang-orang yang mulai ikutin tren ini. Iya. Jadi yang bikin fotonya dia tuh pakai ada garis S-line yang menandakan kayak dia tuh udah pernah hubungan banyak orang gitu. Maksudnya kayak apa sih, lu mau tuh mau apa? Mau banggain lu udah banyak hubungan udah banyak seks sama orang gitu. Kan kayak umbar aib sendiri kan. Dan yang paling gue bikin geramnya itu sebenarnya tuh ada nih, gue nemu foto jadi bocil sama entah nih ibunya atau apa, ada S lainnya. Mungkin ntar editor boleh mungkin ya. Nanti bakal tunjukin ya. Tapi gini ya, gue sebenarnya masih ada bingung. Ini emang apakah emaknya atau siapapun itu ya dia mirip sendiri terus nggak tahu ini trennya apa? Maksudnya memang kali S-line itu enggak gitu. Maksudnya antara emang dia nggak tahu S-line itu apa, atau mungkin ada orang yang iseng kayak nemu di foto terus ngedit terus bikin sensasi. Bisa gitu kan? Bisa kan? Tapi tetap aja ini kan artinya banyak banget nih, nggak cuma itu, dan ada juga yang kayak masih anak SMP, maksudnya terus Kata gue sih itu iseng sih bet ya. Ada yang iseng, ada yang kebanyakan kayak iseng sih, nge-troll doang sih. Intro, tapi masalahnya ini kan foto-foto orang dong. Iya kan? Yang jadinya masa tuh ini jadi bikin orang tuh salah persepsi. Ntar guys. Ya kan Dan fotonya tuh nggak di blur foto gambarnya, anjir. ntar gue bikin thumbnail, ntar Valen berhubungan sama Bagus sih ya kan. Citra gue jadi buruk ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalkan ngeliat dari keresahan lu itu bener sih Bert, maksudnya kalau apalagi di tren di TikTok juga banyak banget kan nih gitu-gitu. banyak banget juga. Dan Apalagi ada yang di full enggak di full. Jujur temen gue kayaknya begitu. Di full merahin, kata gue ngapain anjing? Terus pas gue tanya, "Lah itu yang lagi rame, S-line anjir." Tapi di full ini satu layar. Jadi itu masih sama kayak dia dong, apa palanya dia dong. Atau kayak kalian tau gak foto formal yang biasa buat apa namanya, buat kuliahan atau buat Iya, tahu. backgroundnya warna merah tuh. Bagus sebagai itu ya kan dimarahin. Berarti kalau gue liat dari temen lu kan dia emang nggak ngerti konteksnya ini slide kan? Nah itu antara dia ngerti konteks S-line-nya karena mungkin dia nonton atau mungkin dia Bercanda dong. FOMO aja. iya Mau gitu. bercanda. Tapi saya ini FOMO ini rada, maksudnya kalau bagi orang yang tahu kan jadi agak susah ya gitu loh. Karena kita kan juga nggak tahu sebenarnya emang apakah emang dia bercanda, FOMO atau emang beneran, kan kita nggak tahu. Tapi kan yang jelas kan kita tahu konteks S-line-nya adalah sebagai penanda kalau dia pernah berhubungan badan gitu loh. Maksud gue kenapa sih yang gini tuh jadi booming banget, padahal kan ini juga gak bisa dibanggain banget loh bro. Dibandingkan kalau tadi lu ceritain pacu jalur, itu kan lebih masuk lah. Anjing. Kita tren itu bakal Bagi rokok terus gimana sekarang kalau ibaratnya bagi rokok anjing. kita Anjing. Gue udah ngobrol lagi. Kata gue bet ya kan, gue sih jujur aja ya kan, nggak peduli sama orang Indonesia ngelakuin. saya nggak peduli juga. Nggak peduli, tapi kayak kalau misalkan apa namanya emang ngelakuin itu cuma gara-gara FOMO dan mau pamer Seksual. hubungan seksual Anda ya kan, ya itu balik lagi, gue nggak peduli, tapi Anda goblok. Jujur, sorry guys, kita bukan Gitu. Itu masalah aib guys ya. Hai guys. Aib kalau misalkan kalian moralnya masih ada nih ya kan, moral, habis itu rasa gimana, rasa apa, bersosial yang tinggi ya kan, dan tahu nih kalau misalkan di apa budaya manapun ya kan, hal itu tuh nggak apa namanya, di budaya manapun lah gitu kan, hal itu menjadi kayak ya Lumrah. ya udah kayak nggak usah diomongin, meskipun kayak orang tahu nih, kayak kalau omongin kayak cringe nggak sih gitu kan. Jadi kayak ya udahlah. Kalau gue lebih ngeliat ke orang-orang yang bikin tren kayak gitu tuh mungkin buat naikin engagement sih. Gak jujur, karena mungkin ya lu ngerasanya kan makin banyak Orang yang lihat ya. Iya, makin banyak orang yang lihat terus makin rame. Kenapa? Jadi kayak orang-orang lain ikutan buat apa namanya, bikin tren itu buat naikin engagement Berarti sosial medianya dia gitu. secara nggak langsung tuh kayak gini ya kesannya. Karena kayak ibaratnya nih, kayak ada orang lain ngelakuin hal yang salah, lu ikut-ikutan buat
apa namanya biar Biar viral. tapi dengan cara lu viral itu selalu buruk gitu aja. Iya maksudnya secara nggak tuh kalau lu harus menjaga martabat lu biar lu naik tuh kayak kayak kalau istilahnya ya nih kalau nih Masalahnya gini, mending tunggu istilahnya nih editor tolong masukin yang namanya cloud chasing gitu. chasing. Editor. ibaratnya gini, lebih ke yang tadi lu bilang, kayak misalkan mending kalau misalkan ini dia sendiri, ceritanya dia sendiri, kalau misalkan foto temennya dia terus dia upload, Iya ya kan? gitu. Kait nggak sih anjing? ya jatuhnya kayak gitu. Iya. Ya, Ya, meskipun konteksnya buat bercanda-bercandaan aja ya, cuman kan ngeliatnya kan kayak anjing kan Bangsat. digital orang ngeliat juga. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba lu upload nih hari ini set, terus tiba-tiba boom, besoknya langsung 1000 likes, yang nonton 1 juta, mampus sih, gua akuin sih, gua akuin tamat sih riwayat Ya, kayak tadi yang fotonya yang gue bilang tadi, yang asli aku itu foto tuh adalah foto. Nanti lu pada lihat ya fotonya. Foto tuh kayak dari foto. yang ini. Jadi Kasihan banget anjing editor. bisa sih ada tahu. lu tahu foto booth selfie time? Hah? Foto booth selfie time. Tahu. Oh iya. Yang foto yang lu foto tuh sama cewek lu yang Iya. studio tuh. Iya. Fotonya kan itu udah oke ya. Tapi jadi anjir gara-gara S-line. Iya. Bayangin. Gara-gara misalkan cowoknya digitu-gituin banyak gitu. Iya. Iya. I see. Iya. I see. Ya kan sebenarnya itu mengungkap apa namanya kalau istilahnya skeleton in closet ya. Mengungkap Memang istilahnya nih. ya itu ya kan, karena apa namanya kalian Kata anjing pusing. punya masalah yang ditutup-tutupin Betul. gitu ya kan. Dan gue nggak tahu ya kalau misalkan orang nanggepinnya gimana, tapi kayak kalau misalkan masalah kalian punya masalah nih, tapi itu diumbar-umbar sama orang yang kalian percaya, itu gimana menurut kalian? Wah, Ya nggak enak lah. Maksudnya Nggak enak lah ya kan. Jadi kayak gue rasa ya kalau misalkan konteksnya kalau kalian buat bercanda aja sih ya it's fine. it's fine lah kan. Tapi kayak please kalau misalkan kalian gunanya cuma pengen nyebar aib, ngeviralin buat diri sendiri ya kan, merasa paling keren gitu kan karena punya banyak badan sana sini ya kan. Jadi ya mending cari konten lain lah yang lebih bermanfaat. ya mending buat aura farming aja lah kalian. Iya, mending buat itu ya kan. Ya kan, daripada kalian ngumbar-ngumbar. Sebenarnya kita nggak peduli masa lalu kayak gimana, kayak lu punya berapa banyak badan, tapi kayak lu Jujur. enggak banget sih gitu, kayak lu norak anjing. Kalau gue lebih jujur capek. Kayak kok Indonesia tuh kontennya banyak sih yang kayak konten pembodohan, tapi kayak lebih banyak viralnya dibanding konten-konten yang bisa lebih bermanfaat gitu loh. Ini gue tahu kenapa, karena orang tuh males ngelihat yang secara educational kebanyakan. Bukan itu seperti hal yang bisa yang lebih yang membakar yang lain itu loh. Apa karena iri kah? Enggak, karena orang lebih suka entertainmentnya sih, drama itu ya kan. Drama ya. Drama yang dijual, kayak misalkan lu nonton bola nih ya kan. Oke lah, lu nonton bola, lu ngerti soal teknikal, tapi yang lu lihat juga dramanya juga kan. Iya, drama di lapangan. Drama di lapangannya. Jadi itu sih emang udah sifat dari manusia aja, dan mau gimana lagi ya kan. Iya, tadi makanya gue setuju sama yang lu bilang, Chris. Kayak iya, orang Indonesia tuh buat ngelakuin hal yang apa aja, yang bahkan hal bodoh pun dia lakuin buat naikin engagementnya aja. Iya, kayak waktu itu gue pernah lihat anjing nih, gue nggak habis pikir sih, bocah di tengah sawah ya kan, beli nasi bungkus yang di nasi yang dibungkus itu kayak bungkus ketoprak, lo ngerti gak sih, yang di Iya, kertas nasi. kertas nasi ya kan. Wrapping mah yang bubble anjir. Itu tuh bubble wrap. Wrapping mana lagi? Wrapping itu kan dia bungkusan bangke. membungkus Membungkus artinya. nama benda. ya dia keluarin nasi nih ya kan, gua nggak tahu nih ya kan, kok gak ada lauknya ya kan, tiba-tiba dia keluarin Whiskas anjing. Makanan kucing. Bocah makan makanan kucing sama nasi anjing. Bener banget itu, baru satu suap ya kan, langsung muntah-muntah tengah sawah anjing. Nah itu maksudnya di situ yang sebenarnya dia naik. Iya. Di situ viralnya itu. Ya lucu sih. Lucu, cuman iya, habis itu ya lu diare sih. Iya, diare sih. Paling enggak diare, kalau enggak ya muntaber lah. Taber. Jadi kalau kalian mau ngelakuin itu ya kan, ya yang penting tahu konsekuensinya. Iya sih. Tahu konsekuensi. Jangan Sebenarnya kalau misalkan kita bilang lu mau ngelakuin apa aja terserah lu, tapi ya kalau lu mau ngelakuin hal itu, lu harus tahu konsekuensinya gimana ke depannya buat diri lu,
sama buat orang lain di sekitarnya. Iya, Tapi kadang-kadang emang ada yang nggak ngerti sama konsekuensi Iya. gitu. Makanya sekarang banyak banget konten kreator yang kayak gitu, yang cuman pengen viral aja tapi dia nggak ngerti maksudnya viral susah. dampaknya itu di kedepannya tuh gimana. Viral juga seminggu hilang. Viral seminggu hilang, viral Ini seminggu. yang nenek gayung, yang bukan nenek gayung, Jauh yang banget tuh yang 2000 berapa? 2016 ya? maksudnya yang bukan nenek gayung, bukan nenek gayung tapi ya ibunya di mandi lumpur tuh. Oh, iya, Udah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Terus yang anaknya sampai beli ninja kan anjing. bagus sih beli ninja tuh dari Bagus mandi nih. lumpur tuh. Dari Sama ini juga yang ibunya anjir. yang satu kampung live TikTok joget-joget. joget-joget. Kata gua Itu masih ada. Masih ada. masih enggak, tadinya yang pemilik bukan iya. pemilik, yang pelopor pertamanya tuh ditangkap gara-gara Promosi itu ya kan? bukan promosi, gara-gara apa ya? Iya promosi Judul. Iya promosi judul. Iya. Nah, ditangkap. Udah nggak ada nih, ya kan? Kosong tuh berapa bulan gitu. Nah, pas dia keluar, bikin lagi satu kampung lagi kata gua. Kayak udah bodoh lagi, ngerti gak sih lu? Ya, Kayak apa, gitu. jujur guys ini makin melenceng kemana-mana tapi ya kan gue juga sering lihat gitu kan kayak misalkan live sekarang ada di YouTube loh live video lo. Serius tuh. Serius ya kan yang joget-joget itu kan ada gue kan kayak kalau YouTube Reels nih Ada. YouTube Reels kalau apa YouTube Shorts kalau misalkan kalian nge-scroll terus itu pasti muncul live nggak sih muncul live. Nah itu kadang-kadang kebuka tuh kan live-nya ya kan emang nari-nari ya kan. Oke lah gue lihat ya kan, gue lihat chatnya isi apa, anjing chatnya cuma suruh joget doang, suruh joget sama ngasih duit aja. Iya, emang gitu. Tapi ya guys, Itu sama aja kayak kalian ngebayar apa namanya nggak LC sih anjing ngebayar orang Numis. bukan kayak ini apa kalian tahu nggak sih di zaman dulu kayak misalkan raja yang ngebayar apa namanya badut untuk pertunjukin. iya gitu. Iya. Mungkin kayak orang bosen aja kali sih ngeliatnya apa orang bosen gara-gara bosen realita jadi kayak apa nama ada uang nih ya udah gelontorin aja di situ. Iya. Ya, sebenarnya kita bukannya kayak apa kayak dia apapun konten lu pada tuh ya itu hak lu pada kan saudara ya kan. Yes. Kalian semua mau bikin konten tapi Gue cek dulu masih tapi tolong lah misalnya kayak kita tuh bangsa kita tuh udah kayak lagi susah nih ya. anjing SDM udah SDM kacau cuk. SDM makin kacau gitu loh. Ya Yes. debat. Closing. Oke, Sekian deh. makasih buat teman-teman. Itu tadi ya, dulu ya, mungkin karena bingung ya. Jadi mungkin segitu aja pembahasan episode 12 kali ini terkait tadi Aura Farming Boy ya kan. Aura Farming Farming Lain. sama yang lain ya kan. sama SDM rendah ya. Sama SDM yang Tiba-tiba rendah. tambah itu ya. Tiba-tiba itu sih itu kan karena jauh ya dari konteks ya, cuman ya itu. Ya kan? Ya kita bahas aja karena menyangkut sih sama SDM kita yang harusnya di negara berkembangnya harus bisa lebih maju. Kan karena ya kayak gitu sih pelakuannya dari tabiat ya. Tabiat. Ya kan? Oke. Terima kasih udah mau nonton sampai akhir ya kan dan apa Len? Biasa tagline-nya. Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ya kan. Habis itu di-follow juga. Download. bagus nih film sih ini. Ya kan? Ya, jangan lupa untuk apa namanya? Follow Follow juga di sosial media kita, ada apa aja, Chris? Instagram sama TikTok, YouTube juga. YouTube juga. Gitu. WhatsApp. Jangan lupa untuk WhatsApp. nonton yang watchful podcastnya guys. Iya. Jangan nonton yang reels aja, tapi nonton juga yang full podcastnya supaya kalian bisa tahu apa aja yang kita omongin di situ. Oke. Kan? Ya. Oke. Thank you. Thank you guys, sampai Thank you. ketemu di episode 13. Bye bye. Stay HW. Bye. Gue mau cerita. Gue jadi